Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan bagi kamu-kamu yang kebetulan aja ya lagi terlibat dalam urusan asmara, cinta segitiga. Nah, di sini Mari akan bacakan bagaimana energi terkini atau dalam waktu dekat hubungan kamu dengan dia pasangan yang nyelingkuhin kamu ya. Tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja. Ini dia. Sorry ya, barusan Mari batuk, nggak sopan. Oke, baik. Kemudian ada di sini, berikut ada di sini, dan kemudian ada di sini, ya. Oke, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, dan kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Waduh, dia ini tuh nampaknya Mari sedang acting. Dia sedang acting untuk menenangkan dirimu, karena dia tahu ya bahwa saat ini tuh kamu bisa sedang marah, sedang sedih, gitu loh. Jadi di matanya dia, di saat ini tuh kamu bisa menjadi orang yang berbahaya bagi dirimu sendiri, bagi dia, atau juga bagi pasangan dia yang lain. Gitu ya, kamu lagi dalam mode berbahaya. Ya, jadi sehingga kamu ini tuh harus ditenangkan. Begitu menurutnya dia. Gitu ya, kamu harus dikasih damai. Gitu loh. Kamu harus bisa dibuat melupakan hal-hal yang bisa mengancam rasa aman bagi kehidupan ini. Gitu ya. Apa kamu ngancem-ngancem? Apa kamu ngancem-ngancem dia? Gitu. Kalau kamu lebih memilih wanita itu atau pria itu, kusayat ini ya, biar aku mampus saja sekalian. Nah gitu ya, ini contoh aja. Atau kamu bilang jangan coba-coba kau tinggalin aku, gitu ya. Ku hancurkan kamu, gitu ya. Akan ku hancurkan juga itu hidup selingkuhanmu itu, gitulah. Ku buat dia menderita, gitu ya. Ku pastikan kalian dunia akhirat tidak akan masuk surga. Tidak akan merasakan bayang-bayang surga di dunia. Dan tidak juga masuk surga ketika kalian sudah berangkat dari dunia ini, gitu ya. Waduh, bahaya nih katanya si dia, gitu ya. Dan dia memang juga kesian ngelihat kamu dengan caranya kamu seperti ini. Atau kamu nangis-nangis, gitu ya. Kamu kelihatan down, itu bisa. Tolong jangan tinggalkan aku, gitu ya. Jangan-jangan ada beberapa, pokoknya ada yang dia lihat ekstrim dari dirimu, gitulah. Apakah kamu ekstrim kecewanya, ya, marah-marahnya, ekstrim sedihnya, atau bagaimana gitu ya. Tapi yang jelasnya ini tuh hal yang bikin dia jadi kayak takut dan juga jadi kayak iba ngelihat kamu. Kesian dia lihat kamu seperti ini. Itu loh. Ya. Jadi kayak supaya tidak membuat keadaan semakin ricuh, keadaan semakin parah. Gitu ya. Nah, maka di sini tuh Mari lihat dia akan berpura-pura. Dia akan berpura-pura untuk baik kepada kamu. Di situlah. Ya. Dia akan pura-pura di sana. Sebisa mungkin dia akan mengambil tindakan ya. Yang bisa bikin kamu itu tuh bahagia, tenang. Gitu loh. Kamu kembali menjadi damai di sana. Ya. Kamu tidak dia tinggalkan, kamu tidak dia biarkan dengan keadaan dirimu yang di matanya dia sedang tidak menentu seperti ini. Itulah. Memang kalau Mari lihat kamu kayak marah banget ini ya, kamu gak bisa terima nih sikap perselingkuhan dari pasangannya kamu. Nggak mau kamu. Itu loh. Nggak rela kamu. Sangat kamu tolak. Gitu. Dari segala macam hal-hal buruk
yang pernah dia lakukan dalam hubungan kalian. Tapi perselingkuhan ini yang paling tidak mampu ya untuk kamu toleransi. Itu kan di sana. Jadi akhirnya ya kamu mengekspresikan ini. Kamu nggak bisa kayak nahan-nahan diri gitu loh. Kamu nggak bisa yang pura-pura kamu baik-baik saja. Kamu nggak bisa berpura-pura bahwa kamu legowo menerima. Kamu tidak peduli dengan apa yang terjadi. Nggak bisa. Ini mendapat atensinya kamu penuh. Gitu kan? Dapat atensi kamu penuh. Sangat kamu pikirkan. Sangat berdampak pada perasaannya kamu. Itu loh. Jadi kamu bisa aja memang lebih keras kepada dia. Kamu mengikat dia ini. Ya, energinya kamu. Kamu ikat. Dia nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa. Itu loh. Dan ya dia itu tuh pun kalau Maria nampak, jika kalian adu-adu keras-kerasan, kalahnya ini memang dia ya. Kalah, jauh kalahnya dia. Jadi daripada harus hadap-hadapan berantem sama kamu ya, kayak nunjukin sikap permusuhan dengan kamu, wah, dia kan tahu, dia hanya akan menjadi korban yang tergelepar gitu ya. Kalau misalnya, walaupun kamu nih cewek nih, tapi jika kalian adu jotos, dia cowok ya, maunya tuh dia bilang, ih aku nanti yang tumbang pula aku nanti nih. Gitu dianya. Nggak sanggup dia ngadepin kamu. Kalau energi maskulin ya, kalah dia. Apalagi kalau jelas-jelas kamu ini tuh laki-laki ya. Dan dia perempuan. Ngeri dia ngelihat kamu. Gitu loh. Tahu dia gitu ya. Kalau main kasar, dia adalah korbannya. Dan dia makanya tidak mau memilih dengan cara kasar itu. Walaupun dia sesungguhnya sudah kehilangan cinta sama kamu. Dia sudah tidak punya keinginan lagi untuk bersama dengan kamu. Gitu ya. Sudah hampa ini jiwanya dia akan dirimu. Gitu loh. Tapi tidak bisa dia itu tuh kayak main kabur-kabur aja ya. Nggak bisa main lari dia, atau dia apa kamu, aku udah nggak cinta lagi sama kamu, pergi kamu sana. Nggak bisa dia, nggak sanggup dia gitu ya. Padahal kalau ya dilihat dari pilihan hidupnya dia mau kalau kalian berdua ini tuh aku harus berakhir sajalah gitu loh. Dan berakhirnya ini tuh mari nampak bukan sebab karena kehadiran orang ketiga ini, bukan. Tapi ini tuh ada isu internalnya kalian ini. Itu ya, terlalu banyak perbedaan kalian menurut dia. Jadi kayak dia rasa memang kalian tidak serasi gitu loh. Jadi kalau kalian berdua ini tuh udah menikah, maaf. Tapi bisanya tuh dia menyesal. Kok bisa-bisanya lah aku melamar ya. Kok bisa-bisanya aku dulu mau dilamar sama Aquarius ya. Ada gitu penyesalannya dia. Di sana. Jadi kayak ini. Jadi ya gitulah. Kayak dia terjebak dalam permainan dia sendiri. Menurut dia ya. Terjebak dia. Benar-benar salah pertimbangan dia dulu gitu loh. Kok dia mengizinkan dirinya menjadi kekasih kamu, menjadi pacar, menjadi suami, menjadi istri kamu gitu loh. Kayak dia, kok aku nggak masuk akal gitu ya di sana gitu. Dan kalau mari nampak sebenarnya dia sudah cukup lama ini dia begini, kosong hatinya dia ke kamu gitu. Jadi kalau kalian misalnya hubungan saat sekarang ada 8 tahun ya, ini contoh aja nih. Paling-paling dia 2 tahun awal lah, 2-3 tahun awal aja itu tuh yang merasa mantap yakin bahwa dia bisa langgeng dengan kamu. Gitu. Tapi 5 tahun belakangan udah mulainya nih. Udah mulai dia kosong gitu ya. Hampa hidupnya dia ketika dia dengan kamu. Gitu.
Udah lama dia kayak ngerasa dia ndak menyala energi hidupnya. Udah lama. Jadi kayak cepet dia sadari, aduh salah nih, gitu. Udah cepet. Tuh ya. Jadi kayak akhirnya dia menjalani hubungan kalian lebih banyak itu tuh dengan cara terpaksa. Terpaksa, ndak ikhlas dia. Ndak ridho dia. Mari dan nggak ridho. Itu ya, hanya kayak mungkin saja ada pertimbangan dia yang lain ya. Makanya dia masih mau bertahan dengan kamu. Gitu loh. Entah juga perkara anak, bisa seperti itu ya. Atau ya adalah di sana. Dan yang paling utamanya kasihan. Kasihan lihat kamu. Itu yang paling utama. Gitu loh. Gitu ya. Atau ya dia tahu juga bahwa kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya kamu bisa konyol. Kamu bisa nekat. Itu loh. Dan dia kayak gak mau menanggung kenekatan dan kekonyolan kamu. Jadi daripada dia menanggung ya hasil konsekuensi dari nekatnya kamu, mendingan dia cegah aja dah gitu loh. Mendingan dicegah aja. Jadi dia itu kayak udah terbiasa ini, mari lihat ya. Banyak kepura-puraan seolah-olah dia itu tuh cinta. Jadi kayak ini orang bertopeng dia ketika dengan kamu. Sudah terlalu lama topengnya dia ini tuh dia pakai. Gitu loh. Bahwa dia sayang kamu, dia cinta kamu, dia peduli sama kamu, dia sabar, tabah, hidupnya dia persembahkan kepada kamu. Udah cukup lama seperti itu. Menurut dia nih loh ya, menurut energinya dia. Nah di sana. Kalau misalnya kamu itu tuh orangnya lembut gitu ya, legowoan orangnya, nggak nekat orangnya, udah lamanya ini berakhir hubungan kalian. Udah lama. Gitu loh. Tapi ya dia takut aja tuh ngadepin konsekuensi kalau dia kemarin-kemarin hari segera ninggalin kamu. Jadi kalau hubungan kalian itu kandas, itu tuh bukan sebab kamu kalah berkompetisi dengan laki-laki lain itu tuh atau dengan wanita lain itu. Bukan soal kamu kalah. Gitu ya. Tapi memang hubungan kalian secara internal yang bermasalah. Dia tubuhnya bisa kamu miliki. Tapi tidak jiwanya dia. Itu yang problem besar di hubungan kalian. Itu yang nanti bikin dia ngelepasin kamu. Itu yang bikin dia berselingkuh dengan orang lain. Gitu loh. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain itu ya. Kalau beneran kandas ini relationship kalian. Kalian berdua yang memang sama-sama gagal. Nah kira-kiranya kita. Dia gagal. Gitu ya. Menyelaraskan dirinya dia ke kamu. Gitu. Dan ya mau atau nggak mau harus kamu akui juga bahwa kamu juga seperti itu. Itu loh. Jadi kayak macam mayat hidup dia yang ngejalani relationship selama ini, terutama beberapa waktu belakangan ini dengan kamu. Gitu loh. Terpaksa itu energinya. Terpaksa. Di situ ya. Jadi ya kalau kamu memang sedang memikirkan atau menginginkan hubungan yang senang sama senang, suka sama suka, nyaman sama nyaman, yang berkemungkinan untuk jangka panjang, bolehlah kamu mempertimbangkan, kamu melepaskan dia dan kamu membuka diri kepada orang baru. Ya, terutama bagi kalian yang masih pacaran ya. Kalau udah menikah memang agak repot. Tapi kalau yang pacaran, udah usah dipaksain. Gitu loh. Tapi ya kalau kamu mampu untuk menerima hubungan yang kayak bahasanya Mari tadi ya. Bahwa kamu hanya bisa memiliki tubuhnya saja. Statusnya dengan dia saja. Ya. Kamu adalah
istrinya, suaminya, ya nggak apa-apa, lanjutin terus, gitu loh. Tapi ya udah pasti hatinya dia tuh akan ke tempat lain, ke orang lain. Nah di situ ya, kalau tabah untuk ngadepin kamu atau menjalani hubungan dengan kamu, mau-mau aja nih atas dasar rasa kasihan tadi, mau-mau aja, bisanya nih bertahan kalian. Tapi ya gitu, boleh-boleh kebahagiaan menjadi barang langka ya, bisa ditemukan di sini dalam hubungan ini. Gitu, kamu juga bakalan nggak tenang gitu, nggak tenang, nggak damai juga nyata tuh hati kamu, gitu loh, nggak akan damai. Gitu, kamu akan resah, gelisah terus-terusan, gitu ya. Jadi kayak hubungan ini tuh mari nampak dia hanya berorientasi benefit untuk kaum Aquarius aja, gitu loh. Hubungan ini tuh tetap berjalan ya sebab hanya karena keinginannya kamu saja, gitu ya. Dan ya ada ego lah di sini. Egonya kamu terlalu kuat di sini memang. Itu kalau mari lihat. Egonya kamu kuat. Padahal apakah kemudian walaupun egonya kamu mendapatkan apa yang dia mau, batinnya kamu tenang, jiwanya kamu bahagia? Ya enggak. Ya enggak gitu. Jadi ya namanya sesuatu yang dipaksa ya, seperti itu. Karena kan kalau dalam hubungan yang sehat itu kan ada dua orang yang sama-sama bahagia, yang sama-sama tentram jiwa raganya, baru dia itu dikatakan hubungan yang sehat. Namun di sini kan hanya kamu aja sendiri yang mau itu. Sorry ya, maaf ya kalau kamu tersinggung. Tapi itu mari harus sampaikan sesuai dengan apa adanya kartu tarotnya kali ini ya, gitu loh. Dan ya untuk perselingkuhan kali sekian sangat mungkin lah ini bisa terjadi, gitu loh, sangat mungkin. Kalaupun dia gagal dengan wanita yang saat sekarang menjadi selingkuhannya dia, atau pria yang saat sekarang jadi selingkuhannya dia, ya akan ada pria dan wanita lain lagi nanti yang bisa mampir ya dalam relationship ini. Nah di situ, karena yang itu kan mencintai dan dicintai adalah satu kebutuhan dasar ya, nature-nya kita manusia, gitu loh. Dan ya pasti dia akan mencari itu, pasti dia akan berharap setidaknya dipertemukan dengan hal yang demikian. Nah di situ ya, jadi tidak usah heran lah, itulah salah satu yang menjadi tantangan berulang yang berkemungkinan akan kamu hadapi ketika kamu mencoba mempertahankan relationship dengan dirinya, gitu. Oke, baik ya. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, ada energi dari Capricorn, ada Taurus, berikut Leo, ada Gemini, Libra hadir, Pisces, kemudian ada energi dari Cancer, hadir energi dari Sagittarius, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.